Dengarkanlah perpaduan nada ini. Bagi telinga masyarakat urban yang terbiasa dengan dentuman musik digital, ini mungkin terdengar asing. Ini bukan sekedar gamelan keliningan biasa. Bukan pula orkes tanjidor khas Betawi semata. Ini adalah keliningan Tanji, sebuah kesenian hibrida kebanggaan masyarakat Bekasi dan sekitarnya, yang lahir dari percampuran budaya dan agraris di masa lalu. Sebuah karya seni yang menyatukan kelembutan perunggu gamelan dengan pekikan gagah alat musik tiup logam peninggalan era kolonial. Namun, di balik nadanya yang riang dan menghentak untuk menghibur masyarakat, tersimpan sebuah kisah perjuangan dan ironi. Sampai kapan nada-nada ini akan terus berbunyi di tanah kelahirannya sendiri. Untuk memahami keliningan Tanji, kita harus memutar waktu. Kesenian ini adalah potret sejarah yang hidup. Dahulu, instrumen tiup seperti trombon, trompet, dan klarinet adalah simbol kemewahan musik Eropa yang kerap dimainkan di perkebunan-perkebunan tuan tanah. Ketika budaya itu bersentuhan dengan masyarakat lokal yang lekat dengan tradisi keliningan Sunda, lahirlah sebuah akulturasi yang luar biasa. Keliningan Tanji ini ibaratnya mah gabungan dua dunia. Kalau gamelan doang kan kadang kurang keras suaranya kalau buat hajatan di lapangan terbuka. Nah, leluhur kita dulu pintar, dimasukinlah itu trompet sama trombon punya company. Wah, suaranya jadi gagah bener. Tahun 70-an sampai 80-an mah ini kesenian paling raja. Orang kawinan, sunatan, syukuran, panen, kalau belum nanggap keliningan Tanji, ibaratnya hajatan tuh belum afdol. Seminggu kita bisa manggung 3-4 kali keliling kampung. Salah satu pimpinan grup keliningan Tanji yang masih tersisa di pinggiran Bekasi membawa kita pada masa kejayaan itu. Bayangkan, sebuah tanah lapang yang dipenuhi warga desa, wangi jajanan pasar, tawa anak-anak yang berlarian, dan di tengah panggung, para seniman ini meniup trompet dengan nada membusung, mengiringi sinden yang melantunkan wangsit buhun. Keliningan Tanji bukan sekedar hiburan, ia adalah ruang sosial yang merekatkan kebahagiaan warga. Namun, roda zaman berputar begitu cepat. Sawah-sawah yang dulu menjadi tempat syukuran panen, kini telah berubah menjadi beton dan pabrik. Lahan-lahan terbuka, tempat warga berkumpul perlahan menyempit, tergantikan oleh perumahan padat penduduk. Dinamika ini perlahan mencekik ruang gerak keliningan Tanji. Kesenian ini mulai kehilangan panggungnya, tergeser oleh hiburan yang dianggap lebih praktis dan modern. Suara gesekan kain pada kuningan tua itu seakan menjadi saksi bisu. Perkara instrumen yang menua hanyalah satu dari sekian masalah. Ancaman terbesarnya adalah regenerasi. Memainkan alat musik tiup Tanji tidaklah mudah. Ia menuntut napas panjang, stamina prima, dan kepekaan rasa agar nadanya tidak sumbang saat melebur dengan gamelan. Saat ini, para pemainnya rata-rata sudah berusia di atas 60 tahun. Napas mereka tak lagi sepanjang dulu. Di sisi lain,
generasi muda seolah enggan melirik peninggalan berharga ini. Kisah Keliningan Tanji bisa saja menjadi cerita tentang kepunahan. Namun, ini adalah future tentang manusia dan seluk-beluk perjuangannya. Dan Bapak Karta menolak untuk menyerah di tengah keterbatasan fisik dan hempitan ekonomi. Saya sering bilang ke teman-teman di grup, pantang buat kita berhenti. Biar kata manggungnya jarang, tiap minggu kita tetap harus kumpul di Padepokan. Kita tetap nabuh, tetap niup, tetap rawat alat. Sekarang saya juga pelan-pelan ngajak anak-anak SMP di kampung sini. Sekedar suruh manggang dulu aja, belum diajarin niup yang susah-susah. Harapan saya mah sederhana aja. Jangan sampai cucu cicit kita nanti cuma bisa denger Keliningan Tanji dari rekaman di HP. Mereka harus tahu tanah kita ini punya irama yang gagah dan sananya. Pernyataan Pak Karta menampar kesadaran kita. Keberhasilan merawat tradisi bukan hanya tanggung jawab seniman tua yang napasnya mulai tersenggal di lapangan. Jika kita membiarkan mereka berjuang sendirian, kita sedang membiarkan identitas kita sendiri mati perlahan. Nada dari Keliningan Tanji adalah warisan, bukti nyata dari kreativitas masyarakat kita di masa lalu. Di tengah pesatnya pembangunan kota dan deru peradaban modern, biarkanlah trompet Tanji tetap punya tempat untuk bernapas, berbunyi, dan mengudara. Mari kita jaga teater dalam benak ini agar tidak sekedar menjadi cerita masa lalu. Saya Putra, terima kasih telah mendengarkan.